Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah. Ia dan istrinya Hawa memakan buah khuldi yang jelas-jelas telah Allah larang. Akibat dari perbuatan keduanya itu, Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja karena masih mentah dan tentunya tidak enak. Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api untuk memasak. Maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma." Malaikat Malik berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Jibril berkata, "Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja." Malaikat Malik berkata lagi, "Jika aku memberikan seperti apa yang kau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup." Malaikat Jibril jadi kebingungan, sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itu ia berdoa, "Ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi?" Allah berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar zarah atau satuan terkecil atom." Maka Jibril meminta api neraka kepada Malik sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas. Maka beliau mencelupkan sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan, gunung tersebut hancur berantakan. Tanah, batuan, besi, dan semua saja yang ada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itu, ia segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api dunia, termasuk yang menjadi magma di semua gunung berapi di bumi ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam seperti hitamnya gelap malam. Nabi SAW pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu. Maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah menyalakannya, menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna putih. Dan dia menyalakannya atau menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat. Tidak pernah tenang kobaran apinya dan tidak pernah padam berkurang bara apinya." Sahabat yang beriman, itulah asal-usul api yang kita gunakan sekarang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan. Pada bulan Ramadan terdapat beberapa amalan tambahan yang dapat dikerjakan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan saat bulan Ramadan. Meskipun sunnah, ternyata sholat tarawih memiliki ganjaran yang besar dan banyak keutamaan bagi yang menjalankannya. Sholat tarawih juga dapat dilakukan untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam hari sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Beliau sholat dan pengikut bertambah ramai. Pada hari ketiga dan keempat orang-orang banyak berkumpul menunggu beliau. Tetapi Nabi tidak keluar. Nabi tidak ke masjid lagi. Ketika pagi-pagi Nabi berkata,
Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Siti Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan selepas sholat Isya, tetapi sebenarnya sholat tarawih ini dapat dilakukan kapan saja sebelum memasuki waktu sahur. Jumlah rakaat sholat tarawih juga dapat disesuaikan, tidak harus 23 rakaat atau 11 rakaat. Hal yang terpenting adalah melakukan sholat dengan khusyuk, sehingga pahala yang didapatkan bisa berlipat ganda. Keutamaan sholat tarawih. Meski ibadah sunnah, sholat tarawih memiliki banyak keutamaan yang dapat mendatangkan keberkahan. Berikut beberapa keutamaan dari sholat tarawih. 1. Diampuni dosa yang terdahulu. Keutamaan pertama dari melaksanakan sholat tarawih adalah diampuninya dosa-dosa yang terdahulu, seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibadah yang dilakukan saat bulan Ramadan dapat jadi ajang pengampunan dosa-dosa terdahulu. Hal ini juga dikarenakan saat bulan Ramadan semua pintu pengampunan dibuka. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2. Melapangkan rezeki. Sholat tarawih di bulan Ramadan dapat melapangkan rezeki bagi para pelaksananya. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola. Saat sholat berjamaah akan bertemu dengan sesama umat muslim dan terjalinlah silaturahmi. Silaturahmi yang terjaga dengan baik akan melapangkan rezeki. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal, akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pahala berlipat ganda saat berjamaah. Saat menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sholat tarawih juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola dan pahala yang didapat dapat meningkat hingga 27 derajat. Man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. 4. Memakmurkan masjid. Sholat tarawih sering dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini menjadi salah satu keutamaan sholat tarawih. Masjid merupakan rumah Allah. Jika selalu didatangi akan mendapatkan kemakmuran dan ketenangan hati. Selain itu, dengan melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan akan menjadi alasan untuk mengunjungi masjid. 5. Berpahala salat semalam penuh. Salat tarawih akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendatangkan pahala bagi sholat semalaman. Seperti salah satu hadis bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat 1 malam suntuk. 6. Ajang silaturahmi. Jika melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan saudara sesama muslim ataupun tetangga. Pertemuan tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi bagi kedua belah pihak. Silaturahmi tentu dapat mendatangkan banyak kebermanfaatan, salah satunya melapangkan rezeki. 7. Meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mendapatkan berkahnya di bulan suci ini tentu menjadi salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah akan menambah suasana bahagia di bulan Ramadan. Keberkahan sholat tarawih ini juga dapat membuat tubuh sehat dan meningkatkan stamina untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. 8. Menutupi kekurangan ibadah. Sholat tarawih memiliki keutamaan lainnya yang dapat menyempurnakan ibadah yang sudah dilakukan. Sholat tarawih akan menolong seseorang kelak dari kecacatan ibadah wajibnya yang tidak sengaja telah dilalaikan. Seperti telah diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus maka dia beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya buruk maka dia sengsara dan merugi. Jika ada kekurangan dari sholat fardunya, mempunyai pahala sholat sunnah untuk melengkapi kekurangan sholat fardu. Kemudian seluruh amalnya seperti itu. 9. Sarana menambah ilmu. Di sela-sela ibadah tarawih di masjid biasanya diselingi dengan ceramah atau tausiah dari ustaz. Ceramah singkat selama beberapa menit dapat menambah pengetahuan kita dalam beberapa hal tertentu. Karena singkat, ilmu yang diberikan juga akan lebih mudah terserap. 10. Meningkatkan kesehatan tubuh. Sholat akan meningkatkan kesehatan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dikarenakan sholat memiliki serangkaian gerakan yang dilakukan sama halnya dengan melakukan olahraga. Jika dilakukan secara rutin, dapat meningkatkan kekuatan dan kesehatan tubuh. 11. Meningkatkan kesehatan mental. Keutamaan sholat tarawih yang lainnya adalah dapat meningkatkan kesehatan mental. Dengan melakukan ibadah ini, pikiran akan berfokus kepada keberkahan. Pikiran akan menjadi lebih tenang dan kekhawatiran akan hilang dengan sendirinya. Sahabat yang beriman, itulah 11 keutamaan dari sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih dapat mendatangkan berbagai keberkahan dan manfaat bagi jiwa dan raga. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.